Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dokter kita hari Senin tanggal 16 Maret 2015 dapat hadir ke hadapan Anda bersama saya Frederico Bella Sinatria. Dan pada kali ini saya akan mengangkat tema dan bersama dokter juga akan mengangkat tema menjalani usia emas dengan sehat dan sukses. Tetapi sebelum itu saya sudah mencari di googling penelitian terakhir. Banyak sekali orang yang menganggap dirinya sudah tua oleh karena umur, tetapi itu bisa juga karena suggestnya dia saja karena dia sudah tua, tapi itu bisa dirubah oleh paradigma yang ada. Nah, di sebelah saya pemirsa TVRI Jawa Barat sudah ada Dr. Lazuardi Dwipa, spesialis penyakit dalam, bagian geriatri, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selamat sore dokter. Selamat sore, Mas Iko. Ya. Aduh dokter, ini kita akan mengangkat tema menjalani usia emas dengan sehat dan sukses. Nah dok, usia emas itu di range berapa sih dok kalau boleh tahu nih? Ya, terima kasih Mas Iko. Pertama saya mengucapkan terima kasih setelah mengundang kami dari divisi geriatri, karena kami juga ini termasuk yang disiplin ini yang baru. Ya. Jadi geriatri itu kami bekerja di sebenarnya latar belakang kami penyakit dalam, ya, interne, cuman mengkhususkan diri pada usia lanjut atau lansia istilahnya. Ya. Nah, mengenai tentang usia emas tadi, kenapa kami menyebutnya usia emas? Karena sebenarnya walaupun memang istilah usia lanjut itu sudah baku, ya, namun istilah usia lanjut ini kurang istilahnya kurang membangun semangat gitu. Karena kita sekarang sedang menghadapi di Indonesia ini dan di seluruh dunia, termasuk di kita, dan perkembangannya luar biasa sekali, yaitu peningkatan pertambahan populasi usia lanjut yang begitu hebat sekali meningkatnya, atau disebut juga sebagai aging society, atau disebut sebagai bahasa Indonesia masyarakat berstruktur lansia. WHO sudah menetapkan bahwa apabila satu negara melebihi 7% populasi dari suatu negara tersebut di usia lanjutnya lebih dari 7% disebut sebagai aging society atau masyarakat berstruktur lansia. Artinya jumlah usia lanjut di negara tersebut akan memberikan dampak yang signifikan, ya, pada berbagai setiap dimensi dari berkehidupan bernegara dengan segala permasalahannya. Betul sekali. Nah, kita di Indonesia sekarang sudah mencapai 9%, Mas Iko. 9%, iya, berarti 9%. Sudah melebihi ketetapan WHO. Iya, sudah masuk, sudah itu. Tapi memang kesadaran untuk sama-sama memperhatikan, ya, bukan saja kesejahteraan, tapi kesehatan, semua itu masih sangat-sangat minim sekali. Maka dari itu kami berusaha merubah paradigma dengan bukan merubah, tapi memperkenalkan, ya, istilah yang relatif baru, yaitu usia emas. Nah, jadi kenapa usia emas? Karena emas itu kan, Mas Iko, ya, logam yang mulia, ya. Ya. Nah, jadi orang usia lanjut adalah orang tua kita, bapak kita, paman kita, kakek kita yang sudah memberikan banyak kontribusi kepada negara ini. Yang kita kalau di Sunda itu ada istilah nyaah kakolot, ya. Nah, nyaah, nyaah kakolot. Nah, ya. Nah, jadi kita harus menghormati. Nah, usia emas ini dia sebagai orang yang patut dihormati, menjadi role model, menjadi di mana di satu usia tersebut dia menikmati seluruh hasil jerih payahnya. Nah, jadi bukan dipersepsikan sebagai beban. Ya. Karena selama ini usia lanjut dipersepsikan sebagai suatu usia masyarakat yang sudah tidak produktif lagi, yang menjadi beban, menimbulkan banyak permasalahan dan sebagainya. Sehingga ini menunjukkan dampak yang secara di bawah sadar tidak nyaman buat usia lanjut. Istilah usia lanjut kan seperti sudah kadaluarsa, ya, mohon maaf sekali. Jadi kita memperkenalkan usia emas. Nah, warga emas namanya. Jadi itu. Tadi dokter mengatakan ada kesadaran. Nah, bagaimana kesadaran warga Indonesia terhadap usia emas ini? Bisa dijelaskan dokter? Ya, memang kalau kami melihat, ya, dari kami yang bergerak di bidang usia lanjut itu masih sangat sedikit sekali. Jadi baik secara terutama dalam bidang kesehatannya. Ya. Karena usia lanjut ini permasalahannya tuh memiliki karakteristik yang unik.
Jadi dia biasanya usia lanjut ini memiliki berbagai macam permasalahan yang kompleks. Jadi bukan satu masalah saja seperti di usia yang lebih muda, misalnya satu penyakit saja, tapi biasanya lebih dari satu penyakit atau bahkan malah lebih dari 3 atau bahkan lebih dari 5 penyakit. Jadi multiple comorbidity istilahnya. Jadi berbagai penyakit banyak, kompleks, melibatkan berbagai hal, bukan cuma saja masalah organik, misalnya jantung, paru, tapi juga masalah kejiwaan, masalah mental, masalah fungsi luhur, misalnya kognitif, masalah-masalah fungsi yang lain, misalnya kemampuan beliau berjalan, dan sebagainya. Sehingga ini memiliki lahir ilmu ini, geriatri, yang menangani khusus di usia lanjut, yang di pendekatannya komprehensif, tidak hanya kotak per kotak, jadi hanya jantung, paru, rematik, tidak, tapi secara keseluruhan dia sebagai seorang manusia yang memiliki berbagai macam permasalahan. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana seorang usia lanjut memiliki kualitas hidup yang baik. Itu betul sekali. Nah, tadi ada permasalahan. Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, Dok? Ya, pertama-tama memang harus ada persiapan ya. Sebelum kita masuk ke dalam usia emas, tentunya kita harus memiliki persiapan, karena yang terbaik dalam segala sesuatu adalah mempersiapkan dan mempertahankan, mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Jadi sisi kuratif itu lebih rendah sebenarnya derajatnya daripada preventif dan promotif. Nah, saya punya saya sering diundang untuk persiapan usia purna bakti ya. Nah, itu bagaimana orang usia sebelum memasuki usia emas itu sudah dipersiapkan, sehingga pas sewaktu dia ketika sudah masuk ke usia yang lanjut itu dia tidak mengalami istilahnya post power syndrome, atau misalnya dia depresi atau stres duluan. Kadang-kadang kalau misalnya di perusahaan mau ada pemecatan atau ada pensiun, pasti dia akan stres duluan ya, Pak. Ya, nah kami khusus dari bidang kesehatannya ini ada harus kita persiapkan dulu gitu Mas Iko sebelum bisa lanjut, karena harus dari awal. Semakin awal kita persiapan semakin baik. Nah, persiapan apa saja sih, Dok, yang harus dilakukan? Ya, pertama memang semakin muda semakin baik ya. Ini adalah pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik itu adalah pola makan. Terus dia, maaf ya, ini banyak ya mungkin ini tidak merokok. Ya. Nah, itu yang saya sering kalau itu sering protes ya. Ya. Tapi memang ini penting sekali. Jadi pola hidup yang baik, olahraga teratur dan sebagainya. Dan yang paling penting ini mulai check up ke dokter. Kalau memiliki penyakit-penyakit yang kronik seperti misalnya tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, kencing manis orang awamnya bilangnya, kemudian penyakit misalnya atau apa yang lain-lain, faktor-faktor risiko bisa menyebabkan jantung, penyakit pembuluh darah dan sebagainya, itu harus dari awal dicek. Jadi sudah, karena sebanyakan kalau orang kita ya pemahaman kalau belum sakit belum ke dokter gitu. Ya. Padahal harusnya dia identifikasi dulu, dia check up dulu sehingga tidak terjadi sakit. Justru jangan sampai terjadi sakit gitu. Yeah. Jadi harusnya dia men-check up dulu ya ke dokter apa saja yang dia memiliki permasalahan itu, dan ini harus ditangani sejak awal dan harus kontrol teratur. Kebanyakan yang kami temukan ya di bidang di geriatri itu banyak orang-orang yang tadinya sudah lama sakit tidak berobat teratur, sehingga sewaktu masuk itu pas pensiun langsung sakit banyak, langsung stroke, jantung, seakan-akan habis berhenti kerja jadi begini. Padahal karena tidak mempersiapkan sejak waktu kerjanya dulu, pas waktu usia lanjut kerasa semuanya. Bukan kerasa, memang waktunya. Karena dia tidak pernah check up, tidak pernah kontrol, nah sakit itu di situ. Jadi, nah kalau sudah sakit agak lebih rumit untuk mengobatinya. Iya. Nah, kadang-kadang kan sekarang masyarakat Indonesia ini kadang-kadang saya nggak sakit, saya nggak merasa sakit. Nah, proporsionalnya untuk mengecek atau kontrol atau medical check up itu proporsional berapa bulan sekali sih, Dok? Sebenarnya sih tidak ada ya Mas Iko ya. Cuman saya sih sarannya kalau udah usia 50 tahun itu minimal lah harus dilakukan general check up gitu. Iya. Ya itu yang paling penting, karena banyak
penyakit yang itu tidak terasa, berbeda dengan awam. Misalnya banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita, misalnya tekanan darah tinggi, misalnya itu katanya ada sakit kepala begitu, sakit tengkuk misalnya, atau apa kolesterol tinggi, padahal aslinya tidak. Gitu. Tekanan darah tinggi itu kebanyakan kasus sampai mungkin hampir semuanya itu tidak terasa apa-apa. Jadi waktu ketahuan itu kebetulan pas lagi general check up dicek, oh tekanan darahnya tinggi, oh tapi saya tidak terasa apa-apa, memang begitu Bu, kata saya. Jadi memang tidak terasa asimptomatik, tidak bergejala, justru bahaya itu Mas Iko. Tekanan darah tinggi, kolesterol, kadang malah banyak yang kencing manis juga tidak terdeteksi. Pas sudah lama, nah akhirnya menjadi penyakit. Ya, itu akhirnya jadi serangan jantung, stroke dan sebagainya. Dan ini akan mempengaruhi kualitas hidup dia nanti di usia lanjut, susah nantinya. Kalau seorang usia sudah kena misalnya tekanan darah tinggi usia 40 tahun, kemudian dia sekitar penyakit 10-15 tahun pas dia pensiun, kena stroke, terus dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa berjalan, ini kan menjadi beban. Nah, maka dari itu untuk mencegah menjadi beban ini buat semua dan menurunkan kualitas hidup bagi dirinya sendiri, maka harus ada kesadaran dari setiap kita itu untuk tadi mempersiapkan diri. Salah satu tadi mengidentifikasi apakah saya memiliki faktor risiko penyakit yang kemungkinan bisa terjadi di masa depan, itu satu begitu. Nah, kemudian, silakan. Kemudian yang kedua tadi pola hidup. Merokok, nah itu yang kurang baik, itu yang bukan kurang baik, malah tidak baik sama sekali. Banyak yang saya tidak terasa, ya belum gitu. Kami banyak di klinik kami tuh ya tinggal ada yang kena matanya, ada yang kena parunya, jantungnya, semua, tapi tidak ada yang sama sekali selamat, tidak ada. Pasti suatu ketika ada yang kenanya, entah dia apa. Nah itu juga ya merokok. Kemudian pola hidup makan, nah ini makan yang baik, seimbang. Nanti saya akan memberikan sedikit juga tips ya tentang makan tuh. Kadang susah, harus ditimbang, harus di ini gitu. Nanti saya akan berikan sedikit aja tips bagaimana secara simpelnya usia lanjut tuh makannya biar nggak terlalu sulit ya. Karena kalau ditimbang susah, ribet sekali ya. Ribet gitu. Nah, pemirsa mau tahu bagaimana pola hidup yang sehat, nanti akan Dr. Lazaurdi Dwipa, spesial penyakit dalam, akan memberikan solusinya bagaimana. Dan kami juga akan mengingatkan, kami juga akan membuka line telepon di 022-540-8877 untuk yang di luar kota Bandung. Dan yang di dalam kota Bandung 540-6677. Atau juga Anda bisa SMS di 0812310020. Dokter kita akan segera kembali. Saksikan Hari Ring di TVRI Jawa Barat. Hari Ring dipakai ngukut budak lalaki, lagu manis cinta urang, anjem beda dari akal, anjem malaikat. mirip kasa ka apana noncing bebejana sanes tiga tetangga saeutik di lo ngabuukan gitu long set Baik pemirsa, masih di dokter kita bersama saya Frederico dan Dr. Lazaurdi Dwipa, spesialis penyakit dalam bidang geriatri. Nah dok, kayaknya geriatri ini baru ada ya, baru terdengar gitu ya. Nah kenapa konsen dan baru kapan sih konsennya ini dok? Maksudnya ya jadi ya itu tadi karena peningkatan populasi di dunia ini meningkat begitu besar dan ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Jadi gini, dulu sekitar berapa ya, 30 atau
40 tahun yang lalu harapan usia hidup kita itu masih rendah. Rata-rata usia harapan hidup Indonesia itu waktu dulu tuh cuman mungkin 50 sampai paling tinggi 60 tahun. Tapi akibat kemajuan perkembangan negara kita ya, kemajuan ilmu kedokteran juga, kesejahteraan yang meningkat dan sebagainya itu berhasil meningkatkan usia harapan hidup itu menjadi lama. Kita sering menemukan usia